Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi pada siang hari ini untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan juga menerima berkat-berkat yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin percaya Dia ada bersama dengan kita. Dia melihat kita semua masing-masing. Oleh sebab itu mari terus berjuang untuk fokus ya, untuk terus fokus meraih berkat-berkat yang Tuhan akan sediakan dalam kehidupan kita. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang melalui hamba Tuhan, Bapak Gembala, untuk bisa saya diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Ya, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal 13 ayat yang ke-22. Sekali lagi, kitab Amsal 13 ayat yang ke-22. Kalau sudah kita akan baca sama-sama. Dan untuk pembacaan pertama kita akan bangkit berdiri. Amsal 13 ayat yang ke-22. 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Sekali lagi ya. 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Kalau di dalam bahasa yang mudah dimengerti dikatakan, adalah baik meninggalkan warisan bagi anak cucu, tetapi orang baik akan memperoleh harta yang dikumpulkan orang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya warisan itu dikasih kepada keluarga atau orang-orang tertentu ketika dia meninggal. Dan kita semua tahu bahwa di dalam kehidupan di dalam dunia ini ada dua hal, yaitu lahir dan mati. Ya. Kematian seseorang itu dibilang pasti. Ya. Jadi semua orang pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Dan kematian itu tidak memandang orang. Pikir kalau orang mati, kalau orang itu yang sudah opa-opa, oma-oma. Tidak. Anak kecil waktu dia lahir, masih bayi, dia juga bisa mati. Anak-anak tiba-tiba bisa mati. Remaja, pemuda, semuanya suatu ketika pasti bisa mati. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Hanya Tuhan yang menentukan siapa ya orang-orang itu boleh mati, kapan itu hanya Tuhan. Ya. Jadi di sini dikatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi sekali lagi, warisan itu dibagi atau dikasih, diberikan ketika orang itu sudah meninggal. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara tahu kapan meninggal? Tidak ada yang tahu. Ya, saya pun tidak tahu kapan saya meninggal. Hanya Tuhan yang tahu. Dan di sini dikatakan kita semua itu seharusnya punya warisan bagi anak-anak cucu. Sekali lagi, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi kita ketika kita meninggal, kita memberikan warisan kepada anak cucu kita atau bagi keluarga-keluarga kita yang kita tinggalkan. Ya, di sini mungkin warisan itu bisa berupa kenangan. Ya, katanya kan kenangan orang benar itu luar biasa dikenang ya. Tapi kalau kenangan ketika kita orang meninggalkan kenangan yang baik, itu suatu ketika mungkin pasti bisa dilupakan. Atau mungkin orang meninggal, dia dibikin tugu atau monumen atau prasasti. Ya, supaya orang-orang ingat, orang ini ada, hidup tahun ini, dan tahun ini dia melakukan sesuatu. Tetapi semua monumen, prasasti atau apapun itu ya bisa hancur karena itu merupakan hanya suatu bangunan. Ya. Atau mungkin juga pikir, biasa itu kalau warisan itu berbicara tentang materi. Ya, berupa mungkin warisannya berupa tanah atau uang atau sebagainya. Tetapi itu warisan yang percuma juga. Karena apa? Ketika warisan dia dapat uang, dia dapat tanah, dia dapat rumah, dapat kekayaan, selain materi secara keuangan. Kalau dia tidak bisa atur, maka suatu ketika itu akan habis. Benar? Ya, kalau orang itu tidak bisa mengatur keuangan dengan baik karena dia pikir,
saya dapat duit banyak sekali nih, saya punya tanah banyak sekali. Dia foya-foya, dia tidak kerja, sehingga dia apa yang dia miliki suatu ketika pasti habis. Ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Warisan yang di sini ada dimaksud adalah warisan secara rohani. Ya, di sini dikatakan bahwa setiap orang yang baru lahir, ya, setiap orang yang baru lahir itu tidak akan bisa memilih dia. Oh, saya punya orang tua harus yang baik, ya, tidak yang jahat. Dia tidak bisa milih. Ketika dia lahir ke dalam dunia, tahu-tahu dia punya orang tua yang baik, atau ketika punya orang tua yang jahat. Atau mungkin ketika dia lahir, oh dia punya keturunan yang baik-baik, dia punya keturunan yang jahat. Ya, waktu dia lahir dia tidak bisa melakukan sesuatu hal. Tetapi ingatlah, ketika dia dewasa, kalau dia tahu bahwa dia punya orang tua yang jahat, yang tidak baik, atau keturunan yang tidak baik, dia harus bisa merubah hidupnya. Ya, jadi seseorang bisa merubah hidupnya dari yang jahat bisa menjadi yang baik. Bahkan yang baik bisa jadi orang jahat juga. Ya, ketika dia dewasa. Jadi baik atau jahat itu tergantung dari pribadi kita. Sekali lagi, baik kehidupan kita itu baik atau jahat tergantung dari masing-masing pribadi kita. Apakah kita mau berubah? Ketika kita tahu, oh kita melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan. Biar aja, nanti 2 tahun ke depan saya akan berubah. Tetapi apa? 2 tahun lagi dia tetap jahat. Ya, jadi itu tergantung dari kepribadian kita sendiri masing-masing. Ya, kita mau berubah kehidupan kita atau tidak. Nah, oleh sebab itu pencapaian akhir kehidupan kita seperti firman Tuhan di dalam Amsal ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus meninggalkan warisan secara rohani. Amin. Ya, warisan rohani harus kita tinggalkan bagi setiap anak-anak dan cucu-cucu kita, bahkan keturunan kita atau bahkan keluarga kita. Kita mau mewarisi warisan rohani. Karena sekali lagi, kalau warisan kenangan bisa dilupakan. Warisan monumen atau prasasti bisa hancur. Materi bisa hilang. Tetapi saya yakin dan percaya, kalau Bapak, Ibu, Saudara menanamkan di keluarga, kepada anak-anak sampai kepada cucu dan keturunannya warisan rohani, maka hal yang luar biasa ya akan Bapak Ibu terima. Ya, ada beberapa contoh di Alkitab keluarga-keluarga yang gagal meninggalkan warisan secara rohani. Ya, pertama-tama kita akan belajar. Pertama adalah Yair. Kita baca di dalam Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-7 sampai yang ke-7. Hakim-Hakim 10 ayat 3 sampai yang ke-7. Orang yang gagal meninggalkan warisan rohani yang pertama adalah Yair. Sekali lagi Hakim-Hakim 10 ayat 3 sampai 7. Kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asytoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh yang pertama adalah Yair. Yair ini dia cukup lama memerintah, yaitu selama 20 tahun. Ya, 20 tahun itu lama juga ya sebagai raja dia memerintah. Dan di sini dikatakan
dia bersama anak-anaknya itu berhasil membangun 30 kota. Ya, di sini dikatakan ada dia bangun 30 kota. 30 kota. Namun kemudian si Yair ini pun mati dan apa yang didapat? Karena Yair ini tidak memberikan warisan kepada anak-anak cucunya, kepada bangsanya, warisan rohani. Di sini dikatakan mereka menerima suatu kehancuran. Dikatakan bangsa Israel itu makin hari makin berbuat jahat. Bahkan mereka menyembah kepada dewa-dewa, tidak kepada Tuhan. Tuhan mereka malah ditinggalkan. Akhirnya di sini di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Ya. Jadi di sini ketika Yair memerintah selama 20 tahun, dia tidak memberikan pelajaran rohani kepada anak-anak cucunya, kepada bangsanya. Malah dia ketika dia memerintah selama 20 tahun dan dia membangun kota sebanyak 30 kota, dia itu hanya untuk memperkaya dirinya. Sehingga orang-orang bisa berkata kepada dia, wih kamu hebat loh, kamu luar biasa, bisa bangun kota banyak sekali. Tetapi apa yang di sini dikatakan, Yair ketika dia bangun kota, dia bentuk pemerintahannya, dia tidak menyertakan Tuhan. Dia hanya menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Sehingga di sini dikatakan Tuhan marah, Tuhan murka terhadap orang Israel dan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Jadi mereka akhirnya hancur. Ya. Jadi di sini kita pelajari bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita menjadi orang-orang yang sukses, mari jangan lupakan Tuhan. Di sini kan Yair dia sukses ya bangun 30 kota. Tetapi dia lupa kepada Tuhan sehingga dia menerima suatu kehancuran di dalam kehidupannya. Kerajaannya menjadi kerajaan yang hancur. Keturunannya hancur semuanya. Ya, karena apa di sini dikatakan murka Tuhan nyata. Sehingga mereka diserahkan kepada musuh mereka bangsa Filistin dan Bani Amon. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi selama kita hidup dalam dunia ini, mari warisilah kepada anak-anak cucu kita, kepada keluarga kita, kepada setiap orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, warisan secara rohani. Ya. Kemudian contoh yang kedua adalah Abdon bin Hilal. Kita baca di dalam Hakim-Hakim 12 ayat 13 sampai yang ke-15, kemudian Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-1. Sekali lagi Hakim-Hakim 12 ayat 13 sampai 15 dan Hakim-Hakim 13 ayat 1. Sesudah dia maka Abdon bin Hilal orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hilal orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Dan orang yang kedua yang kita bisa lihat adalah contohnya adalah Abdon bin Hilal. Abdon ini dia memerintah hanya 8 tahun. Tetapi di sini dikatakan dia punya anak cucu ya, di situ kan dia punya 40 anak laki-laki, 30 cucu laki-laki. Jadi mungkin sekitar 70. Ini yang ditulis cuma laki-laki, belum perempuan ya. Jadi dia punya generasi 70 orang. Tetapi di sini kita lihat bahwa si Abdon ini dengan generasinya yang ada, yang sebanyak 70 orang laki-laki ini, dia tidak berdampak apa-apa. Bahkan di sini dikatakan di Hakim-Hakim 13 ayat 1 katakan orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ya. Jadi di sini Abdon tidak mewarisi warisan rohani kepada 40 orang anak dan 30 cucu-cucunya. Ya. Sehingga cucu-cucunya ini sebanyak anaknya 40 dan cucunya 30 ini tidak berdampak apa-apa.
Bahkan mereka semakin hari semakin berbuat jahat. Sampai akhirnya itu seperti tadi Yair. Tuhan murka dan Tuhan serahkan kepada orang Filistin kembali. Ya, di sini dikatakan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ya. Jadi ketika orang-orang ini yang kita sudah lihat tidak memberikan warisan rohani, maka Tuhan itu murka. Tuhan akan menyerahkan orang itu kepada bangsa lain. Yang ketiga adalah kita bisa lihat contohnya Gideon. Hakim-Hakim 8 ayat 30 sampai ke 34. Sekali lagi Hakim-Hakim 8 ayat 30 sampai 34. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Shekhem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan, Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Apa yang kita bangun bertahun-tahun. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di awalnya sebelumnya ini Gideon ini dia tidak punya apa-apa. Tetapi ketika Tuhan mengangkat dia, ya, memberikan sesuatu kepintaran kepada si Gideon ini sehingga dia diangkat menjadi seorang hakim, ya. Jadi dia tadinya dari orang yang rendah menjadi orang yang tinggi, ya. Jadi kan tidak ada apa-apanya, kemudian jadi seorang hakim yang terkenal. Tetapi sayang, ketika Tuhan sudah melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupannya, ya. Gideon di sini dikatakan dia punya istri dan gundik-gundik yang banyak. Ya. Jadi dia tidak bersyukur, tidak tidak melakukan sesuatu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Padahal Tuhan sudah angkat dia untuk menjadi pribadi yang dihormati oleh orang-orang. Tetapi yang dilakukan di sini dia malah menyakiti hati Tuhan. Ya, di sini dikatakan Gideon bahkan memiliki 70 putra. Bahkan di sini dengan putranya yang akhirnya yang namanya Abimelek itu, si Abimelek ini dia bunuh 70 orang lagi saudara-saudaranya. Ya, di situ juga dikatakan akhirnya mereka tidak ingat lagi kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari ketika kita sudah diangkat oleh Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa, mendapat pekerjaan yang baik, kedudukan yang baik, berkat-berkat yang melimpah, ataupun ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, mari kita jangan lupakan Tuhan. Mari terus berjuang untuk kita bisa memberikan warisan rohani kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ya, karena apa? Kalau kita tidak meninggalkan warisan rohani seperti tadi yang terjadi. Pertama Yair, kemudian Abidon, kemudian Gideon. Tuhan marah. Ya, Tuhan tidak senang kalau meninggalkan hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah dipilih untuk menjadi anak Tuhan, mari berjuanglah untuk memberikan warisan secara rohani. Ya. Kalau tadi kita lihat 3 orang, ya, 3 orang memberikan warisan kepada anak cucunya hal-hal yang tidak baik sehingga Tuhan menjadi murka. Tetapi ada satu pribadi, hal yang luar biasa yang kita bisa contoh di dalam kehidupan seorang yang bernama Obed Edom. Ya. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 12, ini sangat panjang. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap, ya, supaya semuanya aktif. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 12. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya.
Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelantung, dan caracap. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom itu dan seisi rumahnya. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama Obed Edom ini muncul pertama kali ketika Daud memindahkan tabut Allah dari rumah Abinadab pengen ke tempatnya Daud. Tetapi di tengah jalan akhirnya terjadi sesuatu hal sehingga akhirnya tabut Allah dipindahkan di rumah Obed Edom. Ya, di sini dikatakan bahwa Obed Edom itu pernah hidup di Edom. Dan ketika ada masalah di sana, dia melarikan diri ke kota Gad. Kemudian si Obed Edom ini dia memiliki masa lalu yang buruk, ya, masa lalu yang buruk. Namun ia tidak mau terikat dengan masa lalunya. Ya, sekali lagi Obed Edom ini punya masa lalu yang buruk, tetapi dia tidak terikat dengan masa lalunya, sehingga dia mau bertobat dan dia mencari Tuhan. Ya, ketika dia mencari Tuhan. Dan di sini dikatakan ketika tabut Allah itu ditaruh di rumah Obed Edom, selama hanya 3 bulan dikatakan Tuhan memberkati kehidupannya. Ya, bahkan kalau kita tahu sebelumnya kan tabut Allah itu ada di rumahnya Abinadab. Ya, Abinadab selama 30 tahun. Ya, selama 30 tahun di rumah Abinadab itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi hanya 3 bulan ketika tabut Allah itu ditaruh di rumah Obed Edom, dikatakan Tuhan memberkati. Ya, jadi ada sesuatu hal yang luar biasa dari Obed Edom ini. Ketika tabut Allah itu ada di rumahnya Abinadab ini tidak terjadi apa-apa selama 30 tahun. Tetapi hanya 3 bulan di rumah Obed Edom ada terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dikatakan Obed Edom diberkati, seisi rumahnya semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan pasti rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa yang tidak mau diberkati oleh Tuhan? Pasti mau diberkati oleh Tuhan. Baik itu berkat. Berkat itu bukan berarti berkat secara materi ya. Sekali lagi Bapak Gembala sering katakan berkat itu tidak secara materi. Bisa berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Berkat yang terutama adalah berkat keselamatan. Ya, jadi saya yakin dan percaya seluruh keluarga Obed Edom ini menerima berkat yang luar biasa, yaitu berkat keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari kita akan belajar bersama-sama supaya kita apa yang dilakukan oleh Obed Edom sehingga dia bisa mendapatkan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Ya, pertama kualitas kehidupan Obed Edom yang dapat kita teladani adalah pertama dia adalah melayani hadirat Tuhan. Tabut Allah itu ketika ditaruh di rumahnya Obed Edom dikatakan selama 3 bulan Tuhan memberkati. Ya, tabut Allah itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Ya,
Di sini dikatakan pertama-tama Obed Edom itu melayani hadirat Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dia istilahnya dia menghormati akan hadirat Tuhan. Dia menghormati akan tabut Allah itu. Dia menghormati segala kepercayaan yang Raja Daud berikan dalam kehidupannya. Ya, seringkali kan Bapak Gembala sering katakan bahwa untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, kita harus belajar menghormati hadirat Tuhan. Yaitu hadirat Tuhan itu melalui pujian penyembahan kita. Dan saya yakin percaya ketika Obed Edom ini dia melakukan pujian penyembahan juga kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati. Ya. Jadi hal yang luar biasa yang bisa kita teladani dari Obed Edom adalah pertama adalah kita harus melayani hadirat Tuhan. Kita harus menghormati akan hadirat Tuhan. Kita harus memuji dan menyembah kepada Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara datang beribadah kepada Tuhan, mari fokuslah beribadah kepada Tuhan. Jangan fokus, terkadang memang sih ya kita kan secara manusia ya. Puji-pujian kita sama-sama tepuk tangan, mulut menyanyi. Tetapi terkadang apa? Pikirannya melayang-layang. Oh iya ya tadi kompor sudah dimatiin belum ya? Oh iya sebentar lagi nanti kalau mau habis selesai ibadah mau masak ini. Ih jam berapa ini ya? Cepat dong selesai. Nah pikiran ini melayang kemana-mana. Itu artinya kita belum fokus kepada hadirat Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita memuji muliakan nama Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari berjuanglah untuk fokus semuanya. Pikiran kita, mata kita, hati kita, semuanya fokus hanya untuk Tuhan. Ya, karena kita tahu kesempatan untuk kita beribadah ini hanya sesaat. Kita tidak tahu kapan kita bisa bebas untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kalau puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini, kita boleh bebas untuk memuji muliakan nama Tuhan. Coba kalau misalnya ibu-ibu boleh ada di daerah-daerah yang terlarang. Mereka rindu untuk memuji muliakan nama Tuhan, tetapi tidak ada kebebasan. Ya, oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama masih diberikan kebebasan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan, beri yang terbaik buat Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang patut kita puji dan kita sembah. Hanya Tuhan yang patut kita beri yang terbaik. Karena Tuhan juga sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu mari sekali lagi untuk kita bisa diberkati oleh Tuhan dan bisa mewariskan warisan rohani kepada anak-anak cucu kita. Pertama adalah kita harus menghormati akan hadirat Tuhan. Ya, di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian hal yang kedua adalah Obed Edom ini karena Obed Edom ini takut kepada Tuhan, dia tahu hidupnya itu dia sudah diubah oleh Tuhan, meninggalkan masa lalunya yang buruk dan dia mata secara rohani dia tujukan hanya kepada Tuhan, maka dia punya keluarga yang luar biasa. Ya, dia memiliki keturunan yang bisa memimpin pemerintahannya dengan baik. Kalau kita baca di dalam 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai 8. Sekali lagi 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai ke 8. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yapni dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan lain-lain di wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Ya, hal yang luar biasa. Ya. Ketika di sini dikatakan si Obed Edom ini punya ayah, yaitu namanya Amasya. Ya, ya. Di sini dikatakan Amasya ayahnya itu takut kepada Tuhan. Ya, jadi dia menurunkan kepada si Obed Edom dan Obed Edom pun menurunkan kepada anak-anaknya. Di sini dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang diajarkan oleh
Amasya ayahnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari ajarkan sesuatu hal yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kepada setiap anak-anak dan cucu-cucu kita sampai keturunan-keturunan kita ataupun orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita ajar untuk mereka takut kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan ketika takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong ke setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu sekali lagi cari Tuhan, ya. Karena di sini dikatakan seperti keluarganya Obed Edom. Di sini ketika mereka benar-benar takut kepada Tuhan, maka Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa memberikan hikmat, memberikan hal-hal yang luar biasa sehingga mereka bisa membentuk pemerintahan yang luar biasa. Di sini dikatakan orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasuk sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara nama keluarga tetap menjadi termasyhur, mari takutlah kepada Tuhan, cari Tuhan terlebih dahulu. Ya, itulah yang terutama dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga yang kita patut teladani dari hidup Obed Edom adalah dia adalah seorang pemusik yang diurapi. 1 Tawarik 15 ayat yang ke-21. 1 Tawarik 15 ayat yang ke-21. Sedang Matika, Elifelel, Mikneya, Obed Edom, Yel, Asasya harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Di sini dikatakan bahwa Obed Edom ini punya talenta, yaitu seorang pemusik. Padahal Obed Edom itu sehari-hari dia hanya bertugas menjaga pintu gerbang Allah. Ya, dia hanya bersih-bersih, istilahnya kalau sekarang bersih-bersih gereja. Ya, tetapi dengan tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, walaupun dia hanya penjaga gereja dan dia diberikan talenta untuk bermain musik, dia pegang, ya, dia dengan sungguh-sungguh dia layani. Ya, dia lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya dia boleh kerjakan dengan baik. Sehingga di sini dikatakan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat, saya yakin dan percaya semuanya adalah pelayan-pelayan Tuhan. Ya, seberapa apapun yang bentuk yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari kita kerjakan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Ya, kita jangan pilih-pilih. Oh, kalau saya sudah melayani yang kelihatan, orang-orang lihat, baru saya akan melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau orang yang lain nggak tahu, saya tidak akan sungguh-sungguh. Tidak, jangan. Ya, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, sehingga kita bisa mewariskan warisan rohani kepada anak-anak cucu kita, keturunan kita, mari segala apapun bentuk yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, mari kita kerjakan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Dan saya yakin percaya Tuhan akan menilai dan siap memberkati kehidupan kita. Kemudian hal yang keempat, Obed Edom ini adalah bendahara yang dapat dipercaya. Dia juga seorang bendahara yang dapat dipercaya. 2 Tawarik 25 ayat yang ke-24. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Ya, salah satu tes untuk menguji kesungguhan seseorang adalah masalah keuangan. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin diberkati oleh Tuhan, maka ketika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan keuangan, mari kelola dengan baik. Ya. Ketika di sini dikatakan, ketika Obed Edom ini ya, di sini dikatakan sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom. Ya. Jadi semua yang yang ada di tabut Allah ini di rumah Tuhan itu Obed Edom kelola dengan baik. Ya, dia tahu bahwa kalau emas itu sangat berharga, pasti toh kalau emas itu berharga. Tapi dia tidak istilahnya dia tidak mencuri, dia tidak mengambil, tidak melakukan sesuatu hal yang membuat dia tidak dipercaya lagi. Tapi di sini hal yang luar biasa. Obed Edom dia di sini dikatakan
Dia mengawasi segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan. Ya, di sini Tuhan memberikan kepercayaan yang luar biasa. Kepercayaan ketika keuangan Tuhan berikan kepercayaan untuk mengelola keuangan. Obed-Edom ambil alih dengan baik. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Semua yang kita miliki dalam dunia ini itu milik Tuhan. Ya, kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita dapat uang dari hal 1000 pun itu namanya berkat dari Tuhan. Itu namanya Tuhan punya. Kalau kita tidak kelola dengan baik, Tuhan akan marah. Ya, salah satu contoh misalnya kan banyak hal-hal yang dengan uang, karena orang dengan uang orang bisa lupa segala-galanya. Dengan uang orang bisa berbuat dosa. Ya, melakukan hal-hal yang istilahnya menyakiti hati Tuhan. Ya, dosa kan saya yakin dan percaya pasti Bapak Ibu Saudara sudah tahu. Ya, kalau di sini kebanyakan kan menyambung ayam, merokok, membeli minuman, terus apa lagi ya, buat berfoya-foya dan sebagainya. Padahal semua kalau kita beli minuman, kita beli rokok, kita main judi, itu uang, pakai uang kan? Sedangkan uang itu milik Tuhan. Kalau kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka Tuhan pasti marah dan Tuhan tidak akan memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu mari, sekecil apapun uang, ya kalau di sini kan tidak ada uang 500 ya, tidak ada uang 100. Paling kecil di sini 1000. Kalau dimulai dari keluar Manado baru 100 itu berguna. Saya juga nggak tahu kenapa itu 100 tidak ada di sini. Pada waktu saya datang ke sini pertama kali, saya kan punya uang 500, 1000. Saya belanja ke pasar. Bayar ini. Ibu, pertama ada yang terima. Nah, terus kemudian saya belanja lagi, saya bayar itu. Kemudian dia bilang, Ibu, ini tidak laku. Bilang apa ya? Maksudnya tidak laku lah istilahnya ya. Tidak berfungsi itu. Itu uang 1000 atau 500 itu. Jadi, Terus saya pulang, saya tanya, woi luar biasa di sini uang logam, uang logam tidak berlaku. Jadi kalau kita punya uang, baru kita simpan-simpan, hari ke Manado, baru ke supermarket, baru keluarin itu receh-receh. Ya, jadi di sini, jadi kalau uang paling kecil kan kalau pemerintah buat itu adalah uang 100. Ya. Dari uang 100, kalau kita tidak kumpul, tidak bertanggung jawab, ya, kalau kita tidak kumpul-kumpul tidak akan bisa jadi uang 1000. Ya, kalau dari uang 1000 ini tidak dikumpul-kumpul tidak akan bisa menjadi uang 10.000 atau 5.000. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari uang 100 itu adalah milik Tuhan. Sekali lagi, uang yang Bapak Ibu Saudara miliki itu milik Tuhan. Oleh sebab itu mari pergunakan dengan sungguh-sungguh. Jangan pergunakan untuk membeli hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan atau melakukan hal-hal yang menyakitkan Tuhan dengan uang tersebut. Tapi mari dengan uang itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari senangkan hati Tuhan. Dan saya yakin percaya ketika kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Ya, ada suatu beberapa waktu lalu Bapak Gembala juga pernah bukan ilustrasi, tetapi memang dari data itu ya, bahwa ada seorang bernama Jonathan Edwards yang merupakan seorang hamba Tuhan dan seorang lagi Max Jukes, penganut ateis. Ya. Keduanya ini mereka adalah tinggal di New York. Ya. Jadi satu seorang hamba Tuhan, satu lagi seorang ateis. Ya. Dan ateis ini dia tidak percaya kepada Tuhan, dia melakukan hal yang ya mungkin bisa menyakitkan hati Tuhan. Ya. Nah, suatu ketika pada tahun 1900 ya ada seorang yang mengumpulkan data. Ya. Dikatakan di sini bahwa 1029 orang keturunan Max Jukes, yaitu orang ateis ini, ya karena dia tidak percaya kepada Tuhan, dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Di sini dikatakan banyak yang meninggal secara prematur. Bahkan ada orang yang masuk penjara, 100 orang masuk penjara, masing-masing sekitar 13 tahun. Kemudian 100 orang menjadi pemabuk dan selebihnya hidup dengan moral yang rusak. Ya.
Jadi si Max ini seorang yang ateis, ketika dia meninggal dengan 1029 keturunan, itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Ya, hidup yang hancur. Anak cucunya, keturunannya hidup hancur. Ya, beda dengan yang bernama Jonathan Edwards ini, seorang hamba Tuhan. Yaitu dengan 729 keturunan, itu 300 orang menjadi pengkhotbah, 65 orang menjadi dosen, 13 pemimpin universitas, 60 penulis buku, 3 anggota Kongres Amerika Serikat, dan 1 wakil presiden Amerika Serikat, yaitu Aaron Burr. Ya. Jadi semasa hidupnya Jonathan Edwards ini mengajarkan firman Tuhan kepada setiap anak cucunya. Sehingga kan anak cucunya ini beruntun, dia cerita lagi, karena dia mengajarkan firman Tuhan untuk takut kepada Tuhan, sehingga semua anak-anak cucunya ini dikatakan semua menjadi orang-orang yang berhasil. Ya, beda dengan si Max ini. Ya, ketika dia tidak memberikan warisan secara rohani, maka yang diterima oleh anak cucunya, keturunannya adalah kehancuran. Sedangkan si Jonathan ini menerima hal-hal yang luar biasa, kesuksesan. Ya, oleh sebab itu mari sekali lagi di dalam Mazmur 112 dikatakan bahwa keturunan orang benar itu akan mengalami janji berkat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti di rumah boleh baca di dalam Mazmur 112 dari ayat 1 situ dikatakan ada janji-janji berkat Tuhan dari keturunan yang benar, dari keturunan yang benar. Ya. Bagaimana kita bisa menerima keturunan yang benar? Mari berjuanglah untuk hidup yang benar, ya, memberikan warisan yang benar. Kalau mungkin dari orang tua kita, dari atasan-atasan kita memberikan sesuatu hal yang tidak benar dalam kehidupan kita, hal-hal yang membuat kita berdosa, membuat kita menyakitkan hati Tuhan, mari berjuang, ambil keputusan, oh tidak, mulai saat ini saya harus memiliki hal-hal yang baik ada dalam kehidupan saya. Mari berjuang untuk supaya Tuhan tinggal dalam hidup kita, merubah hidup kita. Karena saya yakin dipercaya, ketika ada perubahan hidup di dalam kehidupan kita, maka janji Tuhan itu ya dan amin. Berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi kan kalau di 3M, kalau dulu kita pernah ikut 3M kan, ada 3M, ada apa? Pemutusan kutuk keturunan. Ya, jadi kalau misalnya ada keturunan, kita punya keturunan dari opa, dari apa itu apa yang di atas kita itu hal-hal yang tidak baik, mari kita ambil keputusan. Kita putuskan di dalam nama Yesus, saya akan menjadi orang yang baik. Dan mulailah dari sekarang, dari hidup kita mulai tata hidup kita supaya keturunan kita ini, anak-anak cucu kita, semua anggota keluarga, semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebab itu mari Bapak Ibu, warisan yang bernilai yang kekal yaitu karakter takut akan Tuhan, hormati hadirat Tuhan, setia dan teguh dalam menjalankan pelayanan, sekalipun pelayanan yang sederhana. Ya, warisan rohani yang harus kita tinggalkan bagi anak cucu secara jasmani maupun bagi anak-anak cucu secara rohani yang Tuhan akan percayakan kita, mari kita kerjakan dengan baik. Ya, dan saya yakin percaya kalau kita wariskan warisan rohani yang baik kepada anak-anak cucu kita, maka kita akan menjadi seperti Obed Edom. Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita perlukan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita ya. Seperti sering kali kan ada ayat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan akan berikan. Tetapi ada tapinya, bagi yang mengasihi Dia. Ya, tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah dia mau setia beribadah kepada Tuhan. Ya, mari berjuanglah untuk benar-benar seperti Obed Edom ini. Ya, dia melayani, ya, dia menghormati akan hadirat Tuhan. Kemudian dia mau mewariskan warisan rohani kepada anak cucunya. Kemudian setiap talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, setiap kepercayaan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita bukan melihat untuk orang lain, tetapi kita benar-benar kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika Tuhan berikan berkat, setiap uang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari kita pakai, gunakan untuk benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sekecil apapun, jangan untuk
kita berbuat dosa. Dan saya yakin percaya berkat Allah akan melimpah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu lagi, mari warisilah warisan rohani yang luar biasa bagi anak cucu kita. Amin. Ya, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala.